koordinasi dan pembinaan penanganan pelanggaran di Bawaslu Jakarta Utara. Pesertanya adalah teman-teman Panwascam dari tim Gakumdu dari penyidik kejaksaan maupun dari kepolisian, serta dari OKP, serta teman-teman dari staf Bawaslu Jakarta Utara. Harapan saya adalah adanya persamaan persepsi antara tim Gakumdu dan tim Bawaslu dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pidana di Bawaslu Jakarta Utara. Karena sekarang juga Perbawaslunya juga baru, yang tadinya Perbawaslu 31 menjadi Perbawaslu nomor 3, serta sekarang juga dalam tahapan pendaftaran calon DPR, DPRD maupun DPD, dan juga ada disinyalir pelanggaran-pelanggaran tindak pidana yang nantinya juga akan timbul pada saat pendaftaran calon anggota legislatif. Diharapkan kita bisa dapat bekerja sama dengan teman-teman tim Gakumdu untuk melaksanakan tugas kita ke depan, sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi tentang hukum atau Perbawaslu atau PKPU yang memang dilaksanakan pada depan. Jadi hari ini telah dilakukan rapat koordinasi terkait dengan proses pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPD Kabupaten Kota yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jakarta Utara, dan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana proses penanganan pelanggaran terkait dengan tahapan pencalonan anggota DPR dan juga dengan potensi-potensi dugaan terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan. Harapannya. Ya, harapan saya dalam acara ini semoga dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Utara dalam proses pencalonan ini bisa maksimal dan mengawasi pelaksanaan pendaftaran. Jangan sampai ada calon anggota DPR yang mendaftar di KPU tidak memenuhi syarat tapi lolos menjadi calon. Yang perlu diketahui teman-teman pengawas pemilu pada tahap pencalonan ini diperhatikan adalah bagaimana persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh calon anggota DPD kepada KPU, apakah itu memenuhi syarat, seperti halnya terkait dengan ijazahnya, apakah itu palsu atau bukan, juga terkait dengan mantan narapidana. Karena mantan narapidana itu selama belum selesai masa hukumannya 5 tahun setelah keluar, maka dia tidak boleh menjadi calon sebagaimana diatur di dalam peraturan KPU dan Mahkamah Konstitusi. Jadi calon anggota DPR itu sebagai mantan terpidana, walaupun dia sudah menyampaikan bahwa dia mantan terpidana kepada publik, tapi dia harus mematuhi juga 5 tahun setelah menjalani hukuman baru dia boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita tegakkan keadilan pemilu. Ibista Sunter pada tanggal 17 Mei 2023. Peserta kegiatan pada hari ini kita mengundang lebih kurang 40 orang peserta, 12 orang dari Panwaslu Kecamatan, 2 orang jaksa, 6 orang dari kepolisian, kemudian ada pihak eksternal juga dari media dan juga dari organisasi masyarakat. Dan sedangkan narasumber kita mengundang 2 orang narasumber. Sebelum istirahat siang kita mengundang Bapak Muhammad Jubri, beliau anggota Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022, akan menyampaikan materi sebelum istirahat siang. Kemudian nanti setelah istirahat siang kita mengundang satu lagi orang narasumber berupa jaksa Pak Herwin Iskandar. Beliau adalah jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Pada Ibu, demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak terdapat kekurangan. Nanti selanjutnya kita mohon berkenan Bapak Agustinus Bini Sabto memberikan arahan dan membuka acara ini. Memang tampaknya perlu disupport betul Pak. Ya, karena persoalannya kita pernah mengalami situasi ketika penanganan pelanggaran ya cuma 1 orang yang ngadepin. Ya, secara prosedur betul apa enggak? Kalau kita lihat pertandingan bola semalam
orang, itu wasit 1 orang. Tapi ketika mengambil keputusan, itu nggak pernah sendiri. Dia selalu pakai namanya wireless doing, komunikasi. Ya, bahkan ketika situasi yang panas luar biasa, satu sisi sudah melakukan perayaan kemenangan, tiba-tiba nggak jadi, kemudian masuk gol ya, selesai gol, di ujungnya adalah perkelahian massal dan lain sebagainya. Itu saya lihat yang namanya wasit dalam situasi seperti chaos yang luar biasa tetap tenang, slow, santai. Tapi ketika dia mengambil keputusan, itu tidak ada yang kemudian komplain dan lain sebagainya. Ini syarat sebagai anggota DPRD. Oke, kita kejar-kejar aja. Kemudian, kalau kapan misalnya sebagai calon anggota DPRD? Nah, Undang-Undang 7 mengatakan kuncinya syarat surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPRD Kabupaten Kota tidak pernah dipidana penjara ancaman 5 tahun atau lebih, atau surat keterangan dari persyaratan bagi calon pernah jatuh pidana. Jadi dia harus mengambil surat keterangan dari lembaga pemeriksaatan bahwa dia sudah betul-betul pernah dipidana penjara. Ya, itu membuktikan kepada publik bahwa dia, terserah masyarakat mau pindah apa enggak, gitu ya. Karena dia tidak undang-undang tidak melarangnya, tapi dia boleh dicalonkan, tapi dia harus terbuka dan menyatakan surat dari lembaga pemeriksaatan. Nah, di dalam peraturan KPU yang baru-baru ini, ya, tapi sudah tidak ada mantan narapidana koruptor. Ya. Tapi dia bunyinya begini, dia mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Mengatakan bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana melakukan tindak pidana kealpaan dan tidak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun, telah mantan terpidana sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah berlaku tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai kejahatan yang berulang-ulang. Ini peraturan KPU yang sekarang. Jadi tidak lagi melarang orang mantan terpidana. Ya, walaupun dia mantan terpidana sudah mengumumkan, tapi ada syaratnya bahwa dia harus menjalani 5 tahun keluar baru boleh dicalon. Seperti anak sekarang kan baru keluar, dia tidak boleh mencalonkan. Kenapa? Karena belum 5 tahun. Nah, itu Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu boleh, cukup menyampaikan. Ya, kalau sekarang, nah, ini pengganti peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi, kejahatan anak dan narkoba. Pak, berarti sekarang udah di pemutahiran data pemilih ya? Bulan Juni. Di bulan November nanti mulai dia masa kampanye 28 November 2003 sampai 10 Februari, November, Desember, Januari, 4 bulan. Ya. 28 November sampai 10 Februari itu berapa bulan? Oh, 75 hari. Desember, Januari, masa tenang itu dikira-kira awal Februari masa tenang. Ya, 11-13 Februari. Di sini juga kita punya misi di tugas kita dari Pak Macam tadi. Dalam kurun 11, 12, 13 kita Pak Macam juga harus menjalankan tugasnya. Nah, serangan fajar.